Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Shadaqallahu. Hadratal mukarramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para pengurus DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Ridwan beserta seluruh jajaran dan stafnya, juga tak lupa kepada bapak-bapak dan alhamdulillah juga para ibu. Dan barangkali mungkin hari ini agak istimewa karena kita kedatangan tamu nun jauh di seberang sana, tepatnya di Halmahera, Maluku Utara. Saudara-saudara kita yang muslim alhamdulillah bisa hadir pada hari ini untuk secara bersama-sama kita mengkaji, kita coba menginspirasi bagaimana ketika Allah mengajarkan ajaran-ajaran luhur dan agung kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan kepada kita. Cukup jauh dari Maluku Utara, berapa jam Ustadz perjalanan? 4 jam, cukuplah. Ya terapung-apung di tengah laut 4 jam agak lumayan. Kalau saya udah muntah uger, kata orang Inggris mah gumoh. Puji dan syukur mari kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk menghirup oksigen yang Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan jantung kita masih berdetak dengan teratur sampai hari ini. Allah juga masih berkesempatan darah kita mengalir berdesir dengan teratur, bergerak ke seluruh tubuh, dipompa oleh alat vital yang namanya jantung. Itu artinya hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih berikan nikmat kepada kita. Maka manfaatkan nikmat ini sebaik-baiknya untuk senantiasa melahirkan amalia-amalia terbaik kita. Salah satunya kita duduk bersimpuh untuk bersama-sama mengkaji tentang keislaman dan agama kita. Salawat iringan salam senantiasa tercurah limpah kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah tentunya kita wabil khusus yang ada di Masjid Baitur Ridwan ini, kelak satu saat kita datang di akhirat, kelak mencari pertolongan yang besar, kita ditolong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat syafaatul ujma, lewat pertolongan beliau yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita Islam siang hari ini adalah menata konsep hidup melalui hijrah. Ada dua konteks kalimat, yang pertama menata, kedua konsep. Menata artinya mengatur, merapihkan, meluruskan sedemikian rupa sehingga terlihat bagus dan cantik. Kemudian konsep, ini lebih pada sistem yang kita tata. Jadi menata adalah mengatur, konsep adalah sebuah kerangka yang harus kita pikirkan, kita tepati, kita jalankan. Apa yang ditepati pada kerangka itu? Hidup melalui hijrah. Jadi kita akan flashback, coba bagaimana agar kehidupan kita berubah tapi melalui pola-pola hijrah. Saudara-saudara, kata hijrah itu berasal dari bahasa Arab. Memang kalau kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hampir dari sekian puluh juta kata, mungkin sekian ratus juta kata, maka yang mendominasi itu sebagian besar adalah bahasa Arab. Lihat sehari-hari, kata adab, musyawarah, tabligh, adil, nikah, akbar, kertas, kursi, akan, dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa Arab yang sudah masuk ke dalam bahasa kita. Dan itu masuk kepada nama-nama kita. Jadi mendominasi
bahasa Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Sisanya ada bahasa Inggris, bahasa Portugis, dan bahasa-bahasa lain yang mungkin masuk, yang presentasinya tidak sebesar bahasa Arab. Kata hijrah itu berasal dari kata hajaro, yuhajiru, muhajiratan, wa hijratan. Nah, ditarik dari akar kata bahasa Arab hajaro, yahjuru, hajron, yang artinya pindah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dalam konteks Islam, hijrah ini awalnya adalah berpindah dari satu tempat yang dianggap kurang nyaman, kurang kondusif, kurang berkembang, kurang memberikan prospek dan harapan hidup, maka pindah ke tempat lain. Namun seiring sejarah perjalanan, maka konteks hijrah menjadi lebih halus. Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dalam kondisi aman maupun tidak aman. Ini kata hijrah secara umum. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah berpindah, menyingkir sementara, ya, dari suatu keadaan, baik keadaan darurat maupun tidak darurat, untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Itu hijrah dalam Kamus Besar. Jadi pindah sementara untuk menghindari sesuatu yang bisa mengancam, membahayakan kita, kemudian pindah ke tempat lain agar kita bisa menata kembali, kemudian aman dan bisa kembali ke tempat. Dan ini konsep hijrah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pindah. Apa Rasul takut? Oh tidak. Ngapain Rasul takut? Backingnya Allah kok. Kalau Rasul mau bisa saja. Satu contoh ketika Rasul di Taif, ketika berdakwah diganggu orang Taif, ya, Rasul ditimpahi kotoran, ditimpah pakai batu sampai bajunya sobek, giginya tanggal, mukanya berdarah-darah, jubahnya kotor dengan kotoran binatang. Apa Nabi marah? Tidak. Padahal malaikat menawarkan pertolongan saat itu sama Nabi. Ya Muhammad, tinggal bilang mau apa. Di belakangmu ada bukit Jabal Nur. Kalau kau nggak suka dan sakit hati sama orang-orang yang menghinamu tadi, menyakitimu tadi, tinggal bilang. Aku angkat itu gunung Jabal Nur, aku timpahkan pada mereka, biar mereka hancur sehancur-hancurnya. Tapi jawab Nabi kan gak kayak kita, Pak. Udah, gak apa-apa Bril, gak apa-apa Bril, slow. Biarkan saja. Mereka mungkin tidak tahu siapa saya. Kalau hari ini mereka tidak beriman, nanti anak cucu mereka beriman kepadaku. Anak cucu tidak, nanti cicitnya, entah generasi yang keberapa, mereka akan beriman kepadaku dan kepada Islam. Dan terbukti Islam sampai ke Indonesia ini, saudara. Dan kita salah satu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling istimewa di antara nabi-nabi Allah yang Allah turunkan. Khatamun nubuwah, khatamin nabiin, Nabi pengakhir tutup zaman. La nabiyya ba'di, enggak akan adalah nabi setelah aku, kata Rasulullah. Kalau sekarang ada orang-orang mengaku nabi, maka secara konsep fikih, secara hukum Islam, darahnya halal, saudara. Ya, enggak ada lagi nabi. Khatamun nubuwah, nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Al-Qur'an kata hijrah dengan beragam bentuknya itu ditulis oleh Allah sebanyak 31 kali. Hijrah, muhajirin, muhajirun, hijrotan, pokoknya hijrah, pindah, itu tertera dalam Al-Quran 31 kali. Kata hijrah dengan beragam kata yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudara, hijrah itu kan ada dua. Ada hijrah bil jasad, ada hijrah bil qalbi. Hijrah bil jasad artinya fisik. Harta benda kita pindah. Wah, kayaknya udah nggak aman di Pluit nih, gitu kan ya. Gue pindah ke Rajek dah, atau pindah ke Cisoka, ke Tangerang, kemana. Kayaknya udah nggak ada prospek hidup di sini nih. Jualan bangkrut, usaha bangkrut, sama bini bawahnya panas mulu, berantem mulu, sama anak-anak rasanya marah-marah mulu. Hijrah, maka kita pindah. Hijrah fisik, hijrah bil jasad. Maka rumah kita pindah, tempat tinggal kita pindah, fisik kita pindah, harta benda kita pindah. Hijrah bil jasad, pindah tempat. Ada hijrah bil qalbi, dengan hati. Nah, ini nanti yang kita bahas. Ada 4 konsep hijrah paling tidak dari yang kita bicarakan pada hari ini. Masalah muslimin, melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan Nabi takut.
Karena Nabi dizolimi orang-orang kafir Quraisy. Nabi dizolimi orang-orang kafir, orang musuh-musuh Islam. Bahkan Nabi diancam akan dibunuh, pengikutnya dibunuh. Diintimidasi Nabi siang dan malam. Tidak hanya Rasulullah, tapi para pengikutnya. Mereka yang lemah iman, bubar imannya saat itu. Mereka yang kuat iman, bertaruh nyawa demi keimanan kepada Rasulullah SAW. Nggak jarang pengikut Nabi disiksa, saudara. Sumaiyah itu pengikut Nabi yang dibakar, ditusuk dari duburnya, tembus ke kepalanya, dibakar orang kafir. Karena dia pindah agama. Kalau dulu berislam itu resikonya nyawa, saudara. Sekarang silakan, kita sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Silakan beragama bebas, dijamin, bahkan dilindungi oleh negara. Bahkan difasilitasi oleh negara. Agama yang ada di Indonesia. Liburnya difasilitasi. Dulu Gongsi Faco itu nggak libur. Tapi semenjak Presiden Gus Dur menjadi libur fakultatif, maka menjadi libur nasional. Kita termasuk ikut di dalamnya. Gongsi Faco. Kemarin saya diundang di Season City Barongsai atas nama tokoh agama. Oke lah, karena kita diundang atas nama tokoh agama tingkat kecamatan, tingkat Jakarta Barat, kita datang. Saya tidak melihat itu keyakinan, saya melihat daripada serangkaian budaya gitu. Saya tidak mengikuti budaya, tidak mengikuti nilai-nilai ritual mereka, tapi sekedar menghadiri, melihat, oh ini loh barongsai, ini loh sebuah proses budaya. Karena orang-orang Islam yang di Cina sana ya masih menggunakan barongsai. Bahkan masjid yang saya lihat di YouTube, saya belum pernah ke Cina, Pak. Di YouTube itu masjidnya nggak ada kubah, ya masih ada gambar naga sama api, bola api. Boleh, silakan. Emang masjid harus berkubah? Tidak. Kubah itu zaman Nabi nggak ada. Itu setelah Rasulullah wafat baru ada kubah. Nah, hijrah itu lebih kepada strategi, Pak. Strategi berasal dari bahasa Latin, stratos, yang artinya jalan. Jadi hidup ini butuh strategi. Perang saja butuh strategi, Pak, Ibu. Kalau perang nggak punya strategi, kalah kita. Maka perang itu, perang, hidup, apapun butuh strategi. Apa strategi? Jalan, stratos. Jalan apa? Ya menuju kebahagiaan. Kalau hidup ini ingin bahagia, maka dikonsep. Kalau hidup ingin lancar ke depan, ya maka dicita-citakan. Kalau hidup ingin sukses, ya maka ditata yang rapi. Tidak sebatas puas sampai yang apa kita miliki. Satu contoh, saudara, kita kerja di perusahaan, kita jadi karyawan kecil. Apa kita puas sampai mati jadi karyawan kecil? Kan tidak. Maka di situ ada peningkatan kualitas kerja. Ya, mungkin ada tambah pendidikannya, tambah pengetahuannya. Dari karyawan kecil nanti diangkat jadi supervisor, jadi angkat jadi direktur, manajer, sampai seterusnya. Kan ada proses itu. Banyak karyawan dari bawah sekali sampai diangkat melejit profesinya sampai menjadi direktur utama, padahal dari karyawan. Bisakah terjadi? Bisa, dengan cara tadi, peningkatan kualitas hidup. Kalau kita puas dengan begini saja sudah. Begitu juga dengan keislaman kita. Jangan puas sampai yang kita miliki, saudara. Udahlah, yang penting cuma sholat, puasa, zakat, selesai. Oh salah, jangan. Jangan puas dengan apa keislaman yang kita miliki sekarang. Terus tingkatkan kualitasnya. Belajarnya ditingkatkan, baca bukunya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman itu grafiknya bisa naik dengan taat. Wa yankus bil maksiyah, dia turun anjlok dengan maksiat. Makanya kualitas hidup itu terus dicari. Kan Nabi yang nyuruh, saudara. Carilah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Gue kerja keras, gue mau hidup 1000 tahun gue hidup nih. Dan carilah akhiratmu, ibadahmu seolah-olah kamu mati besok gitu. Jadi ketika sholat, waduh, jangan-jangan sholat duhur terakhir nih gitu. Jangan-jangan maghrib terakhir. Apa maksud Nabi? Memotivasi kita, mensupport agar energi ibadah kita tuh kuat gitu. Jadi jangan puas dengan apa yang kita miliki, Islam kita. Belajar terus, Pak. Saya masih belajar. Saya masih keliling ngaji, Pak. Bahkan ada guru saya umurnya baru 30 tahun. Saya cium tangan beliau. Kadang-kadang dia nggak mau. Ustaz, jangan cium tangan saya. Oh enggak, Anda guru saya. Saya masih belajar.
Karena dulu saya tidak pondok pesantren. Saya belajar dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari guru ke guru, dari pondok ke pondok. Ada pengajian saya ikut terus belajar tingkatkan. Alhamdulillah ada hasilnya kalau kita mau meningkatkan kualitas keimanan kita. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga bukan tanpa rintangan. Kenapa? Di Mekah udah gak ada prospek. Perkembangan Islam diintimidasi, pengikutnya disiksa, Nabi mau diancam, mau dibunuh, maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa? Strategi, stratos. Di Madinah, Nabi menyusun strategi, menyusun kekuatan. Ditata kembali, dikonsep kembali, direview kembali. Apa yang terjadi? Nabi berhasil. Dari Mekah kepada hijrah di Madinah itu pengikutnya jadi banyak, saudara. Begitu kembali dari Madinah ke Mekah, apa yang terjadi? Orang ke Mekah gemeter, saudara, melihat Nabi kembali dengan pasukan yang luar biasa, dengan kekuatan dia luar biasa. Kalau saja Nabi saya itu mau menggempur, mau dendam sama orang-orang Mekah, habis rata tuh Mekah oleh pasukan Nabi. Tapi Nabi enggak. Nabi enggak dendam, kembali tidak bawa senjata. Nah, inilah strategi, saudara. Hidup juga sama, harus pasang strategi. Baik saudara, kalau kita sederhanakan, paling tidak ada 4 konsep hijrah yang tadi kita bicarakan. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah. Meninggalkan segala bentuk keyakinan primitif. I'tiqad, keyakinan. Ya mungkin dulu kita masih percaya sama benda-benda gaib gitu ya Pak ya. Masih percaya sama cincin, sama keris gitu ya. Masih percaya sama wafak, sama jimat gitu ya. Wah, ini gara-gara cincin ini nih. Wow. Kemarin di YouTube ada itu kan, yang ditembak polisi, mempan begitu cincin ditembak baru mati dia. Wow, berarti kekuatannya di cincin. Iya, boleh jadi di situ. Itu wasilah kekuatan, karena kekuatan setan. Tetap kekuatan dari Allah. Jadi hijrah i'tiqadiyah, keyakinan kita begitu buang, Pak. Yakin hanya kepada Allah, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Kalau yang kemarin kita kurang yakin, ya besok tambah yakin. Gua mesti mulai yakin sama Allah nih. Rezeki gue seret amat, gue kurang yakin kali ya. Apa ibadah gue kurang yakin? Apa puasa gue kurang yakin nih? Apa haji gue kurang yakin? Apa sedekah gue kurang yakin nih? Tambah yakin keyakinan kepada Allah. Dilipat gandakan kayak katanya. I'tiqadiyah. Hijrah dari keraguan-raguan, hijrah kepada keyakinan yang super prima. Jadi jangan ragu-ragu kalau yakin sama Allah. Pak, Bu, orang dulu itu baca Quran tuh gak sepasi kita loh. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Orang dulu Bismillah nirakam nirakim. Nirakam nirakim. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala. Tapi itu semua Allah abaikan. Mau dia baca nirakam nirakim kek, mau baca Al-Fatihah kek, wa ta'ala kek, Allah nggak lihat itu, tapi Allah melihat keyakinan dia kepada Al-Quran. I'tiqadiyahnya, Pak, keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang orang dulu, Pak. Allahu Akbar, terbang dia. Bacanya salah, tapi yakin gitu. I'tiqad itu kepada Al-Quran itu luar biasa. Jadi bukan pada pelafalan, pada i'tiqad, pada keyakinan. Makanya sekarang tuh banyak orang yang pintar baca Quran, dilakukan dengan qiraah, tapi keyakinannya kurang ya. Ketika baca Quran tuh kayaknya hambar, centang perenang gitu, gimana gitu. Ya, karena kita kurang i'tiqadiyah, kurang yakin. Kemudian yang kedua, hijrah fikriyah, pola pikir, Pak. Ubah tuh pola pikir konsep yang kurang islami kepada berpikir yang secara islami. Berpikir yang konsepnya mengikuti Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi berpikir yang bagus, berpikir yang konseptor, yang perspektif, berpikirnya gitu loh. Ke depan tuh yang bagus. Kalau Anda mau berpikir secara konseptif ya berpikir secara Islam. Kalau ingin beragama ya berislam. Bernegara itu konsep Islam. Kehidupan ya konsep Islam. Walaupun Islam memang tidak pernah memberikan bentuk negara itu apa, harus Islam, tidak. Negara silakan bebas, tapi kehidupannya, konsepnya, berpikirnya secara Islam. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Indonesia negara kesatuan, cuma memang penduduknya mayoritas Muslim. Pancasila sudah final kok.
sebagai ideologi negara kita sudah final. Itu hasil ijtihad Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kedua Nahdlatul Ulama. Gak sembarangan Pak, kita sedikit hijrah ideologi. Ketika Bung Karno ingin mengesahkan ideologi negara, itu puyeng Bung Karno. Mereka dibentuk, gak bisa-bisa, dibentuklah Panitia 9. Maka lahirlah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Gitu. Begitu besok mau disahkan, di bagian timur keberatan. Gak bisa, kami yang bukan Islam keberatan. Sekali lagi, umat Islam beristihad. Hijrah pola pikirnya. Apakah ini hijrah? Ada yang mengatakan ini konsep lemahnya umat Islam. Hanya memikirkan sebagian kecil, bagian timur kita rela mengorbankan 9 kalimat atau 7 kalimat Pancasila. Maka lahirlah ketuhanan yang Maha Esa. Itu disebut dengan Piagam Jakarta. Sekarang menjadi Pancasila, saudara. Jadi Piagam Jakarta itu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk, bagi yang Islam, bagi yang bukannya silahkan. Tapi keberatan bagian timur. Pejuang kita yang muslim berpikir, kita berjuang sudah ratusan tahun nih, masa gara-gara ini jadi pecah negara? Ya sudah, didatangi tokoh-tokoh muslim, ya udah buang ketuhanan yang Maha Esa. Ketika akan disahkan, maka Bung Karno mendatangi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim, ini mana ideologi Pancasila kita? Kata Mbah Hasyim, ya tunggu, saya mau sholat istikharah dulu. Sebelum istikharah, Mbah Hasyim puasa Pak, 3 hari 3 malam. Kemudian sholat istikharah. Di rakaat pertama beliau baca surat Al-Kahfi sebanyak 44 kali. Nyonyor dulu. 44 kali surat Al-Kahfi beliau baca pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua baca surat At-Taubah sebanyak 44 kali. Pada ayat ihdinas siratal mustaqim beliau baca sebanyak 350.000 kali. Siapa yang kuat di antara kita, silakan. Dan pada akhir sujud terakhir membaca surah Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Minta sama Allah, apakah ideologi Pancasila ini cocok diterapkan di negara Indonesia? Ternyata cocok, saudara. Jawabannya. Jadi Pancasila itu kalau kita mau jujur secara histori sejarah, hadiah terbesar dari umat Islam. Jujur saudara, di catatan sejarah. Bendera merah putih, Habaib yang menciptakan. Lambang Garuda Pancasila, ulama yang menciptakan. Lagu syukur, Habib Hamuntahan. Jadi kontribusi umat Islam itu besar terhadap hijrah cara berpikir orang Indonesia. Bahkan hijrah pola pikir dalam rangka menjelang kemerdekaan. Luar biasa saudara. Nanti baca lagi buku sejarahnya bagaimana kontribusi para ulama terhadap berdirinya negeri NKRI ini saudara. Luar biasa. Kita harus hijrah. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Yaitu meninggalkan perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Tinggalkan saudara. Orang kalau sudah hijrah syu'uriyah itu hatinya peka, halus banget. Sehingga ketika melihat sesuatu yang gak cocok, itu terdorong hatinya untuk memperbaiki. Maka muncul hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kata Nabi. Apabila kalian melihat kemungkaran di depan matamu, falyughayyir biyadihi, ubah dengan kekuatan, dengan tanganmu. Kita nggak bisa Pak. Kalau ada orang main judi, kita acak-acak, Allahu Akbar, nggak bisa Pak. Ini bukan ranah kita. Ini ranahnya penegak hukum. Polisi, Pol PP, hakim, jaksa, dan seterusnya. Angkatan darat, itu silakan. Bukan ranah kita. Fa'ilam yastati fabil lisani. Kalau nggak sanggup melihat kemungkaran dengan tangan kita, fabil lisani, dengan lisan kita. Tugas saya salah satunya. Saya menyampaikan dengan lisan saya. Memang inilah kemampuan saya. Dengan kekuatan, saya nggak punya senjata. Saya sipil. Saya bukan ABRI. Saya bukan angkatan darat, bukan angkatan laut. Kalau saya tentara, saya cak-cak tadi. Kalau perlu saya tembak. Biar dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati fabil qalbi. Nggak sanggup juga dengan kekuatan, nggak sanggup juga dengan lisan, fabil qalbi, dengan hati. Ya Allah, tuh orang judi dulu tiap hari sih, ya Allah, kasihan banget.
Wa dzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Ketika orang sudah syu'uriyah, hatinya udah halus, hijrah kepada kebenaran, melihat kemungkaran tuh gak betah, Pak. Lihat orang judi, kurang ajar. Orang main slot, gue timpah juga nih orang nih. Itu sudah seperti itu. Karena memang sudah terkikis sifat-sifat jahalahnya, sudah halus hatinya, udah syu'uriyah, sehingga melihat sesuatu yang gak benar tuh ingin memperbaiki gitu. Tapi melihat kondisi dan kapasitas sebagai apa? Kalau ada orang judi, kita obrak-abrik, mati konyol kita. Karena bukan kapasitas kita. Itu biadih, dengan kekuasaan siapa? Polisi. Nggak sanggup, fabil lisani, nasihati. Nggak sanggup juga, ya dengan hati. Ya Allah, jangan sampai anak turunan gue begitu tuh main judi. Masih nggak sanggup juga. Dzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemah iman kita. Kita mau berantas nggak berani, nasihatin juga cuma nasihat gak didengar, ya kan? Itulah selemah-lemahnya iman. Tapi kita peduli terhadap hal-hal yang buruk. Yang terakhir, hijrah sulukiyah, meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi tingkah pola kita harus islami, Pak. Ya, satu contoh misal hijrah sulukiyah, tadinya tidak berhijab gitu ya. Karena terdorong sering ngaji, sering melihat kajian atau sering melihat baca Quran hadis, sehingga lambat laun menutup tubuhnya, ya. Terus berpakaian sudah yang dulunya ketat, yang dulunya kelihatan sekarang sudah berganti menjadi agak sedikit Islami. Dalam Islam pakaian tidak dijelaskan secara pakem, Pak. Silakan mau warna apa pakaian silakan pakai. Yang penting dalam Islam berpakaian satu, tidak ketat. Ibu-ibu boleh pakai apa silakan aja. Pakai kulot, pakai silakan. Yang penting gak ketat. Dua, tidak transparan. Waduh, repot kalau transparan. Repot di NHM, ibunya transparan, repot kita. Waduh, ribet urusan. Yang ketiga, warna tidak mencolok. Yang keempat, tidak mengundang kejahatan. Cukup berpakaian Islam, silakan mau pakai koko, mau pakai baju enci, silakan saja. Prinsipnya menutup aurat sesuai dengan etika ketimuran kita. Selesai, saudara. Nah, inilah hijrah. Memang berat, saudara. Hijrah jasadiyah, hijrah qalbiyah, hijrah ucapan, hijrah pola pikir, berat memang, tapi harus kita lakukan. Nah, ketika dalam menjalani hidup di suatu tempat sudah tidak menjanjikan lagi, prospeknya udah nggak bagus, lingkungan buat anak kita nggak bagus, buat keluarga kita tuh nggak bagus, sering terjadi berantem, tawuran, kebakaran, orang ribut macam-macam. Makanya udah nggak prospektif, Pak. Bapak harus pindah, harus hijrah, menata tempat yang lebih bagus. Ya, ini pernah saya lakukan berapa kali hijrah, Pak. Saya dari Tambora pindah ke Tangerang, Tangerang pindah ke Cengkareng, Cengkareng pindah Jembatan 5, Jembatan 5 pindah lagi ke Angke. Udah berapa kali hijrah tuh, Pak. Alhamdulillah terakhir di Kecamatan Tambora Jembatan 5. Ya agak prospektif lah ya. Alhamdulillah kita bisa berdampingan dengan beragam tokoh masyarakat. Saya sering diundang baik di instansi pemerintah, instansi swasta untuk memberikan sedikit pencerahan sesuai permintaan yang mengundang. Ya alhamdulillah, artinya di tempat itu ada sedikit prospek untuk mengembangkan potensi ilmu dan sosial saya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, tidak perlu banyak-banyak. Mudah-mudahan konsep hijrah ini dalam rangka menata kehidupan yang lebih baik akan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita, bisa memberikan pola pikir bahwa hidup itu harus berubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia sendiri merubahnya. Nasib kita ini kita sendiri yang merubah, bukan Allah. Ya, Allah akan melihat sebesar dan sejauh mana usaha kita, baru Allah akan rubah hidup dan nasib kita. Baiklah para jamaah sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit puasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan berikan kehidupan yang lebih baik, prospek yang lebih baik dengan usaha, dengan pola pikir kita, ya, dengan cara-cara kita yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik buat kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema, di dalam kehidupan kadang-kadang kan kita juga bingung mendefinisikan kapan kita memulai atau start hijrah gitu, Ustaz. Atau juga kita tidak tahu ya apakah kita sudah hijrah atau belum. Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah sesuai dengan tadi ada 4 kategori hijrah. Apakah kita harus
hijrah semuanya atau sebagian-sebagian gitu Ustaz? Maksudnya apakah sekarang kita baru hijrah kalbu tapi belum hijrah fisik gitu, atau hijrah-hijrah yang lain? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kapan kita mulai start hijrah? Maka jawaban pertama adalah kita sendiri yang tahu jawabannya. Apakah kehidupan kita selama ini berubah atau tidak berubah? Apakah lingkungan yang kita tempati itu nyaman, memberikan prospek kehidupan masa depan, baik prospek keagamaan, prospek sosial, prospek ekonomi, prospek politik, dan lain sebagainya. Kalau itu dianggap berikan prospek dan harapan masa depan, artinya bertahanlah Anda, tetap kembangkan diri Anda di situ. Tapi ketika tempat yang kita tempati bersama keluarga dianggap sudah tidak nyaman tuh Pak Hari, tidak nyaman lingkungan agamanya, tidak nyaman lingkungan sosialnya, enggak nyaman lingkungan ekonominya, lingkungan politiknya, lingkungan ekonomi, orang bersaing. Istri kita juga ikut bersaing akhirnya. Mas, tetangga sebelah tuh Mas Fortuner, kemarin Avanza, persaingan ekonomi. Mas, tetangga sebelah tuh kemarin jadi ketua DPR, dia pilih partai politik anu dapat anu. Mas, kemarin tuh naik jabatan, bla 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 bla. Kalau itu sudah dianggap tidak nyaman, mengganggu privasi kehidupan kita, maka langkah itu harus Pak Hari tempuh. Harus ditempuh. Lah, kalau selama ini dianggap masih nyaman, Ustaz masih enak kok, tetangga saya masih asik, ya silahkan. Kehidupan agama juga yang muslim non muslim masih enak kok, ya lanjutkan. Anak-anak saya juga di rumah masih betah kok, ya silahkan. Yang dimaksud hijrah di sini manakala kita sudah mulai terancam dengan privasi kehidupan kita. Keluarga udah gak nyaman, lingkungan udah gak enak, tiap hari dardor-dardor, orang berantem, narkoba, buser datang, nyusup-nyusup ke gang, ada lagi ibu-ibu wah macam-macam, lagi pinjol, ada lagi yang wah macam-macam itu, udah ribet banget. Nah, kalau itu mengganggu prospek perkembangan kehidupan keluarga kita, maka ambil langkah hijrah, Pak. Dan itu pernah saya alami. Wah, udah gak aman saya tinggal. Udah gak aman, saya gak sebut tempatnya. Udah mah kita pindah aja lah walaupun kontrak. Kita pindah. Karena di gang itu setiap malam pasti ada buser yang datang. Mencari pengedar narkoba. Wah, dor. Karena anak saya ngeliat yang cucu. Kayak itu apa tuh kayak? Petasan yang kayak, iya petasan. Padahal itu tembakan. Coba kalau lihat anak kecil depan. Secara psikologis itu nggak bagus. Apalagi maling lari ke gang. Wah, digebukin. Berdarah-darah mukanya. Dilihat anak-anak. Ini kan pemandangan yang apa ya, bisa membentuk karakter anak tuh kurang bagus. Akhirnya saya tahajud, istikharah, ya Allah, ini masih bagus apa enggak? Seminggu, 2 minggu, 3 bulan, belum Allah kasih jawaban, Pak. Saya terus istikharah tahajud, ya Allah kasih jawaban. Ini lingkungan bagus apa enggak buat perkembangan saya, keluarga saya, anak dan cucu saya. Baru dapat jawaban tuh, Pak Hari. Ini kurang bagus. Ustadz kurang bagus, pindah. Saya hijrah ke Cipondo. Berapa tahun? 6 tahun di Cipondo. Bagaimana di sana? Prospeknya kurang bagus juga, Pak. Namanya tinggal di komplek, persaingan luar biasa. Ya Pak Hari tahulah. Saya cuma guru. Saya cuma dai biasa. Mereka pengacara, telkom, dirut, dirjen, wow, irjen, udah macam-macam tuh. Wah, nggak ada prospek kayaknya. Istri saya tiap hari diajarin, Bu Ustazah, nanti jalan-jalannya ke Jogja 5 hari, biayanya sekian juta. Datang lagi, Bu Ustazah ini, ya istri saya kan istri guru, Pak. Dia nggak kerja apa, dia cuma mengandalkan salary gaji dari saya. Kiri kanan tawarannya luar biasa, nggak sebanding, tidak linear dengan apa yang saya peroleh, dengan yang harus saya keluarkan. Wah, ini nggak prospek nih kalau begini. Bahaya istri nih. Ya untuk istri sudah kita didik dari awal kan. Dia paham suaminya siapa, kerjanya apa, gajinya berapa. Udah mah kita pindah. Jual tuh rumah, pindah lagi. Balik mana? Ke Tambora di daerah Pasar Angke, Kelurahan Jembatan 5 namanya. Dulu jembatannya ada 5 memang. Sejarahnya begitu. Bapak kalau mau baca sejarah Jakarta, ada bukunya tuh. Karangan Profesor Dr. Muhammad Fuad, M. Fuad, bekas Menteri Pendidikan. Judulnya Jakarta. Jadi kenapa dinamain Jembatan 5, dinamain Jembatan Hitam, dinamain Muara Karang, dinamain Tugu Monyet, dinamain Patung Pancoran, dinamain Pasar Pagi itu kenapa? Di situ ada semua, Pak. Silakan tuh baca sejarah Jakarta. Saya senang kalau membaca itu. Ya, jadi pindah Pak Ari. Proses pindah. Kemudian Ustadz, dari yang 4 itu yang mana? Yang harus sudah saya lakukan? Apakah qalbiyah, jasadiyah, fikriyah,
i'tiqadiyah atau syu'uriyah. Sekali lagi, kalau Pak Hari masih merasa nyaman dengan tindakan dengan pola kita, maka belum saatnya berhijrah. Perbaiki saja kualitas ibadah, karena masih dianggap nyaman. Tapi kalau memang hijrah dianggap penting, masa mulailah dari i'tiqadiyah, keyakinan kita sama Allah harus ditambah. Gimana syarat tambahnya? Ya tadi, dengan meningkatkan kualitas ilmu dan ibadah. Ibadah tanpa ilmu rusak, Pak. Ilmunya baru ibadah. Ibadah nggak tahu ilmu repot. Mardudatun, Allah tolak nanti. Ya begini harus tahu ilmunya ibadah. Mau berangkat haji harus belajar ilmu haji. Mau pinter sholat ya harus belajar ilmu sholat. Dan seterusnya harus ada ilmunya. Situ Pak Hari ya. Jadi kalau memang belum dianggap penting, startnya dari mana? Sementara bertahan saja dalam posisi yang dianggap masih zona nyaman gitu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar. Kami dari perwakilan dari pengurus masjid Al-Musa dari Solong. Saat kami bertanya tapi di luar topik Islam. Semoga. Kebetulan perjalanan kami kemarin dari Ternate dari Solong ke Makassar, kurang lebih perjalanan yang 4 jam. Ketika kami sampai di Cengkareng, belum masuk waktu zuhur. Kemudian perjalanan kami selanjutnya dari Cengkareng menuju ke daerah Tangerang karena ada keperluan. Situ sudah melewati waktu zuhur dan kami tiba di sini pun sudah masuk waktu asar. Apakah kami bisa melakukan mengambil usaha keringanan untuk sholat digabungkan, kemudian diringkas atau seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak. Ada jamak takhir, ada jamak takdim, ada qasar. Qasar itu dari bahasa Arab qasrun, pendek, meringkas. Jadi sholat yang 4 rakaat diringkas jadi 2. Mana yang boleh? Zuhur, asar, isya. Maghrib dan subuh tidak boleh diringkas, tetap 3 dan 2. Berarti kalau perjalanan dari Al-Mahera sampai sini zuhur, kemudian masuk waktu asar, kalau melihat jarak tempuh, ini sudah lebih dari 1 marhalah. Artinya sudah hampir mencapai 98, sekian kilometer. Maka ada kewajiban rukhsah untuk mengqadha, merukhsah sholat. Nah berarti Ustadz melaksanakan sholat zuhur ditarik ke sholat asar, namanya jamak takhir. Jadi Ustadz sholat asar dulu 2 rakaat, baru sholat zuhur ya, kecuali jamak takdim. Ustadz mau ke Jakarta nih, ternyata sampai Jakarta, wah saya bisa liwat nih sampai sana maghrib, asar keliwat nih, maka jamak takdim dahulukan, sholat zuhur ditarik, sholat asar ditarik ke zuhur, maka ada rukhsah Ustadz, karena cukup jauh Ustadz perjalanannya. Subhanallah tuh melintasi laut berapa ratus kilo itu, ya, walaupun sudah canggih sudah. Artinya begini, dari sisi persyaratan untuk menjamak itu sudah masuk untuk menjamak. Insyaallah ya, Allah itu sangat penyayang kepada kita ya. Wa in kana minkum maridun aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ya. Puasa saja kalau dalam perjalanan enggak kuat udah buka aja puasanya. Nanti diqadha kok. Walaupun kita sehat tapi enggak kuat gimana? Ya Allah enggak kuat nih, udah batalkan puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ganti pada hari yang lain nanti. Itulah rukhsah betapa Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Semoga Ustaz berkah selalu Ustaz ya. Insyaallah amin. Terima kasih. Oke, cukup Ustaz. Ya, terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik. Sallallahu alaihi